ikutilah Nabi. Ya, kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Kan banyak panjanglah ayatnya itu. Nah, dalam hal ini Sayyidina Utsman radhiyallahu an tidak se ekstrim pertanyaan santri waktu itu. Enggak, justru memberikan peluang-peluang dalam kemudahan ya, supaya umat di akhir zaman ini tetap menjaga diri. Intinya begitu, tetap menjaga diri. Di antaranya apa? Ini yang jelas-jelas adalah hadis Nabi. Kalau kita sudah bisa mencegah lah intinya ya, meminimalisir, mencegah, terus juga menjaga ya, sehingga ketakwaan itu akan terus sampai meningkat. Nah, dengan sabdanya Nabi Muhammad SAW, la yablughul abdu ayyakuna minal muttaqin. Seseorang tidak akan sampai pada derajat ketakwaan sehingga hatta yada amala ba'sa bi hadron mimma bihil ba's, sehingga dia mampu meninggalkan. Berarti ini pribadi ya, individu ke setiap seseorang, individu secara individual. Nabi menyampaikan orang itu tidak usah begitu, intinya orang itu tidak usah memperlihatkan dirinya paling beriman kepada Allah, paling segala macam. Yang penting bisa mencegah, itu aja ini. Bisa mencegah baik untuk dirinya apalagi buat orang lain. Ya, minimal buat diri kita sendiri. Mencegah, meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya, bahkan bisa bikin madorot kalau kita lakukan. Nah, sekarang banyak yang mungkin di antara saudara-saudara kita yang merasa bahwa keimanannya lebih tinggi, yang merasa bahwa amaliyahnya bisa menjamin dirinya masuk surga. Nah, tidak usah seperti itu. Itu justru pada akhirnya akan memadorotkan dirinya sendiri, belum tentu. Cukup kita laksanakan perintah Allah saja, diam-diam atau ya secara rame-rame. Tapi berangkat dari dirinya, tujuannya supaya saya tidak masuk dalam jurang kenistaan yang dimurkai oleh Allah, itu aja. Seperti ya kayak begini ngaji, kan. Dengan sendirinya kita melangkahkan kaki. Ya. Kalaupun ada ajakan-ajakan, yaitu bentuknya ajakan, mau atau tidak ya masa bodoh. Bahkan Nabi pernah ya, bukan pernah, dan ini jelas diabadikan dalam Quran, ketika dakwahnya, ajakannya itu ditolak. Nabi sedih, ya pasti sedih. Ngajak baik terus ditolak. Bayangin, sama pamannya, sama uaknya, ya ditolak. Nabi itu penuh kasih sayang, tapi ajakan yang dengan kasih sayang itu ditolak. Ya sama kita juga manusiawi, karena Nabi punya sifat a'rad basyariyah. Bukan sakit hati, tapi bersedih. Akhirnya turunlah wahyu Allah. Ya, innaka la tahdi man ahbabta, walakinallaha yahdi may yasha. Wahai Muhammad, sesungguhnya engkau tidak akan bisa memberikan petunjuk pada orang-orang yang kau cintai. Nabi Muhammad mencintai umatnya, sehingga penuh penyampaian pun dari mulai Isra Mi'raj sebelumnya selalu diberikan jalan-jalan yang terbaik agar menemukan derajat ketakwaan tadi. Tapi tidak semua orang mendapatkannya, dan itu bagian Allah sendiri. Maka untuk mencapai jalan menemuinya itu ya dengan sendirinya pula kita cara berpikir akhirnya. Contoh yang lebih sederhana adalah ketika kita menempatkan diri di bidang apa. Nah, kalau memang nggak mampu, jangan. Bahaya nantinya. Misalnya dalam kajian ilmu fikih, ya wisel jangan macam-macam, udah itu aja. Kalau bagiannya ilmu tajwid atau tahsin, ya udah di situ. Jangan kemana-mana intinya. Biar nggak ngaco itu. Akhirnya menjadi beban kepada mustami, kepada audiennya. Wah, ini gimana ya, Ustaz di sono kok beda. Nah, itu akan menimbulkan kemudorotan pada dirinya, bahkan
kemuduratan cara berpikir, ya cara berpikir orang-orang yang mendengarkannya nanti. Ya seolah-olah paling hebat gitu intinya. Betul tidak nih? Ini yang sering kita terima, Pak. Sehingga terjadilah mental-mental blocking. Ya, padahal itu yang dibawakan hadis. Kok beda penjelasannya? Beda ya wajar. Kita jauh dari masa Nabi. Juga yang kita pegang nggak tahu arahnya kemana. Nah maka pernah Nabi menyampaikan sebelum beragama itu ya kita harus tahu dulu sisi kemanusiaannya. Katakanlah dari sosiologisnya seperti apa. Nggak usah berarti sok beragama intinya begitu. Nggak usah, biarkan saja. Ya, kalimat biarkan saja bukan berarti kita membiarkan seseorang terjerumus dalam hal kejelekan. Tapi untuk menyampaikan kebaikan, kita harus mengerti, memahami keadaan seseorang itu. Dari sosiologinya seperti apa, psikologisnya seperti apa. Dan Nabi sangat paham ini. Nah kita makan baru sok-sokan ya. Nggak usah jauh-jauh, sama istri aja sering maksa loh. Iya. Ini sama istri sama keluarga aja sering maksa Pak kita. Loh katanya la ikraha fiddin Pak. Nggak usah ada pemaksaan dalam beragama. Coba ketika istri ini, tapi kan tugas kita hanya mengingatkan. Kalau memang dia ingat ya alhamdulillah, enggak ya ingatkan lagi dengan biasanya kita. Banyak hal-hal seperti ini sehingga mengklaim dirinya, memutuskan dalam dirinya, saya ini bisa ini, enggak bisa seperti itu. Aslinya enggak kita enggak tahu apa-apa, apalagi mengukur masa hidup kita nanti enggak tahu apa-apa. Maka dari itu Sayyidina Utsman memberikan satu buah peluang intinya ya dengan sandaran hadis Nabi tadi agar kita sampai pada derajat orang-orang yang takwa, minimal jangan ngariweuhkeun batur itu intinya. Paham ya? Jangan meriweuhkan. Paham nggak nih kira-kira? Ya jangan ngerepotin orang. Kadang orang kan kondisinya pusing, pulang kerja. Si orang ini belum pas nih untuk menerima ajakan. Itu kan bikin repot itu. Sama di keluarga juga sama begitu. Lihat anak misalnya, ini jangan dipaksakan dulu. Lihat dulu psikologisnya. Ya. Jadi kesederhanaan kita dalam menyampaikan itu sebetulnya, saya ini kan bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Ya. Apalagi yang lainnya kan saya nggak tahu juga, nggak ada ukuran soal ini, soal punya ilmu atau tidak nggak ada ukuran sebetulnya. Yang penting secara pribadi kita, Nabi sudah menyampaikan jangan sampai ada hal-hal yang membuat diri sendiri riweuh karena ajakan kebaikan tadi. Paham ya? Kok kebaikan bisa bikin riweuh? Bisa Pak. Karena kita nggak didasari dengan keilmuan. Baiknya sudah kita terima dari berbagai macam guru lah kita nih. Ya, pendengaran dari ustadz, kiai, semuanya baik. Tapi kadang kita nggak memikirkan kondisi sendiri. Apa hasilnya? Canggung bisa jadi. Karena saya malu sama Pak Kiai bisa jadi. Nah maka perlu pembelajaran, latihan untuk mengatasi pemikiran-pemikiran yang dalam diri kita sendiri ini belum mampu. Ngomong apa adanya. Mohon maaf Pak Kiai, untuk hal ini mungkin saya akan lebih mencerna lagi. Bagaimanapun itu caranya, ngomong aja. Sehingga di situ akan terjadi diskusi. Kalau kita belum memahami tentang ajakan kebaikan itu, minimal nanti yang ngertinya itu kan memberitahukan, begini loh, ini. Nah, untuk mencapai derajat ketakwaan pasti akan bersanding dengan keimanannya. Sementara ya martabat keimanan itu ada 5 tingkatannya. Kita masih taklid di saat ini Pak. Masih mengikuti. Ya akui saya sendiri masih mengikuti misalnya kalau ulama begini dan apa yang disampaikan oleh guru seperti ini. Ini masih dalam taklid itu sendiri.
masih mengikuti orang lain. Ya itu bagus kalau memang dipelajari. Artinya secara kehidupan sosial kita di lingkungan, walaupun banyak perbedaan, jangan terlalu memperlihatkan perbedaan. Terus yang kedua, dalam kehidupan kita bermasyarakat, ketika ada ajakan kebaikan, jangan memaksakan diri sehingga dapat memudaratkan diri sendiri. Artinya kebaikan tak ada nilai nantinya. Tak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi dengan melihat hal-hal yang lain kan bahaya kan? Bahaya. Nah ini yang disebut ketakwaan tadi itu. Secara zohiriyah ya, secara zohiriyah kita memang harus dalam kebersamaan. Alaikum bil jamaah, hadisnya banyak lah itu. Kita harus bareng dalam hal kebaikan. Supaya Pak, itu intinya supaya saling mengingatkan ketika kita lalai, ada permasalahan misalnya kondisi hati kita itu belum pas lah untuk mencapai derajat itu kan kalau obrolkan ya, kita ngobrol, disampaikan, mungkin bisa membantu. Nah ini gunanya persahabatan, gunanya pertemanan. Sesuai yang dibahas dalam kitab Ihya Ulumuddin ya, jilid yang keempat kalau tidak salah. Itu harus ada beberapa faktor agar kita mencapai derajat ketakwaan ini. Bahkan sampai harus ada orang yang benar-benar nggak ngerti tentang kebaikan, ketika diajak kebaikan sesuai perintah Allah tadi, dia menentang terus. Nah ini harus ada juga. Itu dalam kitab Ihya jilid yang keempat, masalah sodik ya. Kitab Sodik itu namanya ada. Nah, pentingnya maka untuk secara pribadi ini kita sama-sama belajar lah intinya ya. Apalagi yang di depan saya udah tua-tua semua gitu. Coba bayangin. Nggak pantas rasanya gitu kan. Nggak pantas. Kalau mengukur ke sana nggak pantas. Ya udahlah kita masing-masing gitu aja kan juga nggak bisa. Kewajibannya seorang yang mungkin dianggapnya ini itu wajib juga menyampaikan. Kalau enggak kitmanul ilmi mal'unun. Wah repot. Iya, menyembunyikan keilmuan juga itu bisa terlaknat, repot akhirnya. Ya, maka berbagi judulnya ini. Berbagi agar kita mendapat derajat ketakwaan di sisi Allah. Sehingga pada diri sendiri melalui sikap, cara pandang, berpikir, atau mindset segala macam lah itu ya. Termasuk perasaannya, bisa meminimalisir apa yang akan terjadi dalam dirinya sehingga tidak mendapatkan kemudorotan dari perbuatannya sendiri. Kalau saya langsungkan kan yang namanya orang bertakwa itu mampu menghindari maksiat kan rada ekstrim oke, ada orang tukang maksiat kok masih. Iya. Detik per detiknya maksiat melulu. Nah, kan. Ya ini sederhananya ya begitulah, minimal mampu meminimalisir, mencegah, meninggalkan. Untuk pribadi nih ya, awas, jangan melihat orang berarti. Gak usah melihat orang lain mau berbuat salahnya, jangan dilihat dulu lah. Kita mikir dulu akhirnya gitu. Ya, hatta yada'a mala ba'sa bihi hazron. Kita mampu mencegah diri kita sendiri supaya tidak melakukan hal-hal yang memudaratkan. Nah itu insya Allah ada tandanya tuh dia orang bertakwa itu. Gak usah disebutin sama Kang Usup, gak usah. Takwa bener nih Pak STY ini, gak usah. Udah dapat Pak STY ini tanda-tandanya. Gak bisa. Nah itu bisa dirasakan sendiri pokoknya. Setiap hari kan kita berjalan terus, berjalan. Nah, untuk memenuhi hajat ya, hajat hidup itu kan kadang-kadang di perusahaan kita berpikiran yang enggak bisa jadi ini. Bisa jadilah, enggak ada hal-hal yang mustahil, bahkan mungkin sering terjadi. Ya, entah teman di rumah atau di lingkungan, ya kolega, sahabat atau rekan siapapun ini bisa jadilah ada hal-hal yang membuat diri kita itu enggak nyaman. Dan ini kita mampu cegah. Bagaimana nih supaya tidak ada rasa enggak nyaman nih, supaya nyaman semuanya gitu, gimana gitu. Ya berarti ya dari diri kita sendiri kan,
Kalau kata pepatah orang tua kita dulu, sebelum kita nabok orang ya tabok aja diri sendiri, sakit enggak gitu minimal. Ya, tawaran kebaikan juga sama. Lihat orangnya seperti apa. Misalnya di depannya, oh iya, iya, tapi ketika itu ngobrol, terus saya nggak enak. Nah, nawarinya depan orang, bukan berarti tidak butuh. Tuh, akhirnya kan begitu nanti. Jadi paham ya? Paham, kita harus memahami situasi diri dulu ya. Memahami situasi dan kondisi diri sendiri sebelum ada hal-hal yang berkaitan sama orang lain dan itu berakibat mudorot pada dirinya. Ini insya Allah sampai pada derajat ketakwaan. Siapa yang menyampaikan? Sayyidina Utsman. Ya, dari mana dasarnya hadis yang tadi? Seseorang itu tidak akan sampai pada derajat ketakwaan sehingga dia mampu meninggalkan sesuatu yang memudorotkan dirinya sendiri. Karena ada rasa kekhawatiran nanti berkaitan sama orang lain. Ya, paham ya? Beres nih, ini hadis riwayat Tirmidzi dan Hakim. Yang pertama, nah dengan dasar hadis tadi, Sayyidina Utsman menyampaikan nih, bagaimana supaya selalu dalam kebaikan. Nah intinya gitu. Ini kan baru apa ya, kisi-kisinya nih yang dibawa oleh Sayyidina Utsman dengan modal hadis tadi, ya katakanlah kisi-kisinya. Tandanya apa sih yang pertama? Biar kita selalu nyaman, baik sama semuanya, ya. Jangan merasa itu aja intinya. Tapi Sayyidina Utsman ini lebih simpel. Dalam meriungan ini enggak semua sama kan cara berpikirnya enggak mungkin. Enggak mungkin, Pak. Nah, yang pertama awaluha kaping sijine ya. Dari 5 perkara tadi itu ala yujalisa ilaman yasluhuddin. Jangan sampai kita itu banyak meriung, awas nih. Iya, ya apa ya, berkumpul. Duduk, ngopi enggak jelas. Itu intinya ya. Ngopi enggak jelas sehingga untuk memikirkan kemaslahatan agamanya sendiri aja dia lupa. Cuma ngobrol, ngopi gitu doang. Itu yang pertama. Artinya apa? Secara pribadi kita juga sama ingin baik. Ya cari teman-teman yang baik. Yang berdampak buat diri kita dan juga orang lain enak gitu. Itu yang disebut amal soleh sebetulnya. Cuman bahasanya Sayyidina Utsman kan sedikit lebih diperhalus mungkin lah. Kalau Nabi kan tadi udah jelas ya. Secara pribadi kita harus meninggalkan sesuatu yang dapat memudaratkan dirinya. Kita nggak tahu apa nih yang memudaratkan diri kita. Nggak tahu, nggak ngeh, nggak ngerti, kadang lupa semuanya. Nah diperhaluslah bahasa itu dengan ucapan Sayyidina Utsman. Ya, yang pertama tadi alla yujalisa man ya, alla yujalisa man yasluhuddin. Jangan sampai kita itu banyak meriung, ya satu majelis, tapi isinya nggak ada kebaikan-kebaikan dalam kita beragama. Nah, agama ini kan ekstrim sebetulnya ya kata orang, tapi menurut Nabi ya enak, biasa-biasa aja. Yang penting kita bisa memberikan manfaat, maslahat buat diri, keluarga, dan orang-orang di sekitar. Itu. Jadi cara duduk kita ya kalau sama orang-orang di luar negeri sana, contohnya sama orang-orang Jepang misalnya nih, itu kan Masya Allah disiplinnya ini, itu menggambarkan bahwa dirinya itu memang harus seperti itu dan itu ternyata ada dalam pelajaran agama kita, agama Islam. Orang lain sudah melakukannya, kita baru mikir gitu. Nah ini artinya butuh teman, itu intinya ya. Sesuai yang saya sampaikan tadi dalam kajian kitab Ihya Ulumuddin, butuh teman ternyata, butuh rekan untuk melakukan kemaslahatan buat diri kita sama yang itu butuh teman yang sama-sama berpikir agar mendapatkan kebaikan itu. Bukan buat pribadinya setelah ini hasilnya bagian, enggak, tapi sama-sama merasakan. Ayo makanya kerjasama yang baik ya. Antara mungkin sekarang nih ya, yang sebentar lagi ya rame nih,
kiainya, umaroknya, hanya cara berpikirnya itu sederhana, tapi mengarah pada kebaikan semuanya. Ini kan jarang Pak, pengennya ya gimana saya aja, atau ini menurut agama pelajarannya begini, akhirnya kan cara berpikir itu mentok. Tidak memberikan peluang-peluang untuk membuka jalan agar semuanya mendapatkan kemaslahatan tadi. Maka sebaiknya jangan banyak meriung, duduk hanya cuma ngopi saja, tapi obrolannya enggak berbobot untuk mendapatkan kebaikan. Maksimalnya kan dari Allah hakikatnya semuanya. Paham gak nih? Nah, di sini harus bisa memposisikan diri sendiri. Kita ada di bagian apa ini? Nah, kalau Pak Ustadz Suhenda keren. Posisinya ada dua. Iya. Pak Ustadz Suhenda mau keren. Ya udah di umarohnya ada, dia dapat kan. Nah, ketika memposisikan umaro, menyampaikan segala bentuk kebaikan dari mungkin tingkat pemerintahannya kan jadi gue pegang itu. Nah, menurut saya keren ini. Terus dalam hal kebaikan-kebaikan lain seperti ajakan-ajakan untuk memamurkan masjid, dia udah dapat juga karena dia pegang. Nah, tentunya kalau kita bukan dalam posisi itu, jangan sampai overlap gitu. Cara berpikirnya juga jangan sampai overlap. Walaupun kita sebagai masyarakat misalnya, waduh gimana sih ini, anu-anu segala macam. Nah, kita pikirkan dulu nih mau ngobrol sama siapa nih. Kalau nggak nyambung-nyambung, pasti ada satu buah sinyal-sinyal negatif lah intinya, yang bisa merusak pemikiran orang juga. Timbulnya apa coba? Radikal Pak, pasti. Dampaknya itu. Wah, nggak beres nih pemerintahan ini, itu pasti itu. Walaupun agama yang dibawa, tapi kan artinya diri sendiri nggak paham bahwa ini masalah atau enggak nih. Tapi dengan obrolan sederhana, oke ini sampaikan dulu. Di sini ada program begini, terus sesuai nalar kita dan masuk enggak nih di tengah-tengah masyarakat secara umum. Maka banyak yang membuat program yang akhirnya dia enggak mendapatkan kebaikannya itu sendiri. Kan repot gitu. Cokolat orang mana capek gawe teka pakai. Karena obrolannya nggak beres dari awal. Iya, obrolnya nggak ada yang beres nih dari awal. Jadi apa ya? Cek Pak Ustadz mana teh? Ngawangkong tuh beres-beres teh ya. Kongres. Ngawangkong tapi tuh beres-beres. Kongres ngaran nanti. Jadi ingat ya, awaluha alla yujalisa ilaman yasluhuddin. Terus wa yasluhuddinna ma'ahu wa yughallibal farja wal lisan. Nah, ini nomor 1 ada 3 poin. Yang pertama, cari warga, masyarakat, teman, siapa aja sahabat, kalau dalam organisasi kecil misalnya dimanapun gitu kan, cari yang satu frekuensi mengarah ke kemaslahatan tapi buat menyeluruh. Nah itu pasti ada derajat ketakwaannya udah ada nih. Gak bisa kita pakai kopiah, pakai sarungan, tapi masih memilah dan memilih, wah ini bukan dari golongan kita, gak bisa Pak. Saya kan ngajar itu sempat disampaikan ya, ini bukan apa-apa. Nah, ternyata saudara-saudara kita juga sama, mencari kebaikan-kebaikan itu tanpa harus memblok dirinya, sehingga mental blockingnya nggak ada, sama berjalan. Terutama yang di teman-teman yang di klaster sana di Galumas, ya alhamdulillah sedikit. Yang dulunya begini alhamdulillah semakin kendor, semakin ekstrim kan saudara kita itu yang lain terhadap yang lainnya pula kan. Karena kita tidak ada jaminan, hanya memandang satu sisi, itu gara-garanya, nggak mau menerima yang lain. Maka ketika kita mengajak kebaikan, lihat dulu kondisinya yang diajak. Ini kalau dalam istilahnya apa ya, ini klasmennya seperti apa nih orang nih. Oh ini ada di pemerintahan,
Kita paham nggak tentang pemerintahan? Ketika mengajak kebaikan soal agama nanti akan berbenturan, Pak. Pasti ini. Nggak mungkin tidak. Kenapa? Secara psikologis berbeda nih pasti. Yang satu agama mulu yang diomong, yang satu lagi aturan negara. Nggak nyambung-nyambung. Nah, perlu di sini penyampaian-penyampaian supaya nyaman semua. Maka berbagi, ngobrol, diskusi, itulah ada tanda-tandanya ketakwaan dalam diri kita. Insya Allah. Jadi beresnya dengan diskusi ternyata. Oh begini, begini, begini. Kadang ada yang bisa nggak dipahami loh, obrolan juga sama. Seperti obrolan saya sekarang, mungkin ada yang paham, ada yang enggak. Tapi intinya bayangan kita kan supaya nyaman semua, gimana caranya? Ya nggak usah memandang orang lain dianggap salah kalau memang ada kesalahan. Itu apalagi ngejas ya. Ah sampai ini gimana sih? Ya, nggak beres. Nah itu udah mentalnya udah pasti itu dapat. Pasti sesuatu yang lain-lain itu pasti. Paham ya? Terus wa yughallibal faraja wal lisan. Juga kita bisa menahan diri ya, menahan diri untuk selalu mengedepankan ambisi. Ambisi. Kalau dalam kitab ini sebutnya bukan masalah ambisi, tapi masalah kepribadian juga tentang menghadapi obrolan ketika mengarah pada sesuatu yang memang berbau birahi misalnya. Kalau di sini kan begitu. Anfudulil jima wal kalam lah intinya itu. Tapi kita sederhanakan ya. Ini masih garis nomor 1 ya, bukan hanya kita mencari teman seseorang yang bisa memberikan manfaat buat agamanya saja, tidak, tapi wa yughallibal faraja, juga kita bisa mengukur ambisi kita. Oh, pengennya apa sih ini orang, kan biasa begitulah itu maksa-maksa memangnya. Ini apa sih maksud lu gitu. Pengennya apa sih kamu ini? Nah, ini kan pasti ada ambisi tertentu dengan lawan bicaranya nih. Ya, orang ngajak begini, begini, begini. Yang ini belum sampai nih karena di lingkungan kesibukannya itu selalu di luar tanpa pernah mendengar ajakan seperti ini. Pasti kan penolakannya ada tuh. Ya enggak? Paham enggak nih? Ketika ada ajakan, orang ini kebiasaannya di luar dari pembahasan, misalnya di perusahaan itu memang sibuk bener sibuk, tanpa ada ajakan agama sedikit pun atau kebaikan sedikit pun, karena memikirkan kesibukan tadi. Terus di lingkungan ada ajakan-ajakan nih, walaupun sederhana, ini kadang berbenturan nih. Paham nggak? Nah, maka kata Sayyidina Utsman dengan landasan hadis yang saya baca tadi dari awal, wa yughallibal farja, minimal kita bisa meminimalisir dulu ambisi kita untuk mengajak kebaikan. Paham nggak? Jangan-jangan ngerti ya? Hah? Menghulang semua soalnya. Begini Pak, nih ya, sekali lagi. Kita punya modal sama, ingin mendapatkan kebaikan baik dalam agama atau dalam bersosial. Lawan bicara kita ini ternyata profesor Pak. Paham ya? Profesor, kita sering tiap hari itu dengan kajiannya orang-orang baik-baik semua. Ini belum campur baur soal yang kita bicarakan, belum nih. Nah, ketika kita ngajak atau apalah ngobrol diskusi, ini kira-kira ada penolakan dulu nggak? Pasti ada. Pasti ada. Kenapa? Dia lingkungannya Pak. Nah, ketika mau menyampaikan kebaikan, kata Sayyidina Utsman, turunkan dulu dah ambisi lu buat ngajak orang berbuat baik. Lihat dulu kondisinya. Biar apa ya? Ketemu ada chemistry gitu. Biar ngeklik gitu, gimana sih caranya? Kita kan sering memaksakan diri enggak ya? Hah? Misalnya ada ini, ayo. Enggak tahu kita kondisi orang. Nah ini Nabi sampai memikirkan seperti itu, bayangkan untuk umatnya. Saking sayangnya supaya apa? Tidak terjadi clash. Paham ya?
Supaya tidak terjadi atau beda cara berpikirnya sehingga salah paham atau salah memahami. Timbul jadi paham yang salah. Padahal tujuannya baik, iya. Tujuannya baik, banyak. Apapun itu programnya, apapun tujuannya baik. Tapi kalau orang nggak klik, pasti mental blocking terjadi. Wah, ngapain ngurusin begitu? Nggak ngomong dalam hati. Ruksak nggak tuh? Ruksak, Pak. Nah, maksud Nabi tadi hatta yada'a mala baksa, ya, hazron bihi mimmala baksa. Oh, keren bahasanya juga. Supaya tidak terjadi, Nabi sampai ada khawatirnya seperti itu untuk umatnya. Khawatir nanti timbulnya salah paham, gagal paham, akhirnya clash nih. Miskomunikasi awalnya begitu, akhirnya renggang. Yang tadinya ngobrol ngopi biasa-biasa, nggak ada obrolan ke arah sana, ya membatasi diri. Ah, nanti juga ngomong gitu lagi dah. Silaturahmi terputus nggak? Terputus, Pak. Rahmat turun nggak? Ah, jauh. Nah ini madorot nggak? Madorot pasti buat kita, buat yang lain. Maka kebijakan-kebijakan dalam memahami agama, kebijakan-kebijakan dalam menerapkan program-program dari pemerintah, itu harus kita pahami dulu, jangan ngejas dulu. Oh, walaupun kita sibuk nih di sini, oh ini ada tawaran baik juga nih. Jangan dulu kita, duh mohon maaf Pak, saya nggak bisa. Nah ini kan bahaya nantinya. Yang ngajak berpikiran yang enggak, orang dari dulu begitu nggak pernah robah-robah nih. Banyak seperti ini. Padahal agama nggak ngajarin itu, ya nggak? Sampai Nabi kedatangan ya orang Arab Badui yang istilahnya orang kampung lah itu, yang nggak ada mungkin pendidikan sosialnya juga nggak ada, ya datang nih nanyain masalah-masalah itu. Cuman sebelum bertanya dia kan lagi khutbah Nabi itu. Bayangin khutbah Jumat, dia lagi khutbah Jumat ternyata orangnya nggak sopan. Mana Muhammad? Tujuannya baik loh, tapi cara kan tadi. Maka ciri mawa cara. Nu alus maeta. Yang bagus yaitu ciri mawa cara. Akhirnya kan Sayyidina Umar bin Khattab hampir menghunus pedang. Tahan dulu Mar. Tahan dulu. Kita lihat dulu nih. Udah masuk ke wilayah masjid. Masjidnya enggak begini. Dulu kan enggak. Cuma padang pasir batasi dengan pohon-pohon korma lah begitu. Bebatuan sama yang lain. Udah masuk ke wilayah masjid. Tahu-taunya di pojokan sono kencing. Coba bayangin. Nabi ngelihat sahabat lain udah geram banget itu. Coba. Sambil suaranya tinggi, mana Muhammad, mana Muhammad. Tujuannya baik, pengen diskusi. Dan ada kerinduan ingin bertemu. Coba, terus udah biarin sampai dia mendekat. Ya, terus mendekat, pas dia mengetahui bahwa Nabi melihatnya, langsung lunak hatinya bersyahadat. Akhirnya Sayyidina Muhammad SAW ya ngomong sama Sayyidina Umar bin Khattab nih, coba kalau kamu tebas lehernya, nggak masuk Islam nih orang. Nah artinya apa? Walaupun sudah terlihat lawan bicara kita, teman kita berbuat kesalahan, jangan dulu ya, lur ente nih gimana sih? Itu kan kalau ketahuan orang banyak malu loh. Nah, pokoknya kita begitulah pokoknya. Jangan dulu kita seperti itu kalau bisa. Biarkan saja. Nanti juga dia berpikir sendiri tujuannya apa, ternyata baik. Ini pernah saya alami juga sama. Ternyata kita itu masih dalam fase mengejar ketakwaan-ketakwaan tadi. Belum sampai sebetulnya. Kalau orang yang asli takwa itu nggak mungkin mau ngeriung tanpa ada kejelasan manfaat beragama atau buat dirinya, nggak mungkin. Pasti akan menjaga hal itu. Berpikirnya itu lebih keras. Tidak membatasi tapi mampu menjaga. Paham ya? Ini hatta yughallibal farja. Sehingga kita mampu meminimalisir dulu, nahan dulu dah intinya. Ya, jangan langsung seruduk begitu aja. Ya minimal lewat pinggir dulu. Kalau suami istri kan di sini contohnya suami istri, Pak. Kalau masih suami istri masih sayang-sayangnya, walaupun itu kebaikan buat bersama kan, tujuannya pengen punya anak. Tapi ya minimal ya elus-elus dulu. Jangan langsung
ke tujuan gitu maksudnya. Paham ya? Jangan langsung ke tujuan, des. Wah, itu bisa-bisa. Tar dulu. Lihat kondisi lah intinya. Paham ya? Kalau di sini kan bi ayam na'ahuma an fudulil jima. Contohnya suami istri. Ini kalau udah nafsu kan biasanya pengennya langsung ke tujuan kan. Nah, tahan dulu ambisinya, emosinya turunin dulu, terus egonya turunin dulu. Nah, melipir aja dulu, melipir ya kelilingi dulu, oh pahami dulu. Baru itu baru sampaikan, mohon maaf nih Pak, saya ini ada tujuan begini, perwakilan dari anu-anu ini seperti ini, alhamdulillah sekarang begini. Nah itu enak. Jadi saling mengimbangi dalam obrolan itu. Nggak ada yang merasa lebih, nggak ada yang merasa pinter, nggak ada yang merasa, oh saya ini enggak. Walaupun dalam kehidupan bermasyarakat pasti ada yang namanya makom tersendiri ya. Contohnya seseorang punya pangkat ini, seseorang dianggapnya ini. Itu walaupun seperti itu, tapi dalam riungan kebaikan seperti yang disampaikan Syekh Utsman tadi, supaya riungannya itu dapat memberikan maslahat dan manfaat buat semua. Ketika ngobrol pada arah kebaikan, kita nggak usah bawa emosi, bawa egois, ambisi dikedepankan. Paham ya? Kira-kira nyampe enggak nih? Ya, kepikiran kita nyampe enggak? Gak usah maksain lah intinya. Gitu. Nanti bisa-bisa Pak Ustadz Wenda di demo nih. Iya, gimana sih Ustadz? Ya Ustadz ya RW kan gitu. Ustadz RW. Paham ya, alhamdulillah, mudah-mudahan lah kita mendapatkan hikmah. Terus selanjutnya ini masih di garis yang pertama, kata Sayyidina Utsman, wal kalam. Nah, apa nih obrolannya nih? Kalam itu kan dalam kajian ilmu nahwu beda ya, ada 4 syarat yang harus kita penuhi. Baru bisa dipahami nih obrolan arahnya kemana. Nah, kadang-kadang kita kan memaksakan diri ngobrol sesuatu, tapi tujuannya nggak jelas. Tujuannya nggak jelas. Jadi pikirannya mendahului apa yang disampaikan. Pikirannya memang baik itu, tapi ininya baru di kalau pikiran udah setingkat inilah, tapi obrolannya baru di sini. Nah, akhirnya ngobrolnya ngawur. Ngawur, pasti ngawur. Maka kata Sayyidina Utsman itu sesuai dengan sabda Nabi Muhammad tadi, hatta yada'a malaba mimala ba'sa. Bagaimana caranya? Mungkinlah itu ya. Tipsnya seperti apa sih? Caranya seperti apa sih? Mudah. Ketika kita ngobrol, lihat nih lawan bicaranya, ngobrol apa nih? Jangan main ikut nimbrung saja gitu maksudnya. Ngobrolin apa ya? Malah nguping mah iya Janti. Oh ternyata Pak Ustadz Wenda ngobrolin ini. Ngerti enggak? Dari awal dia enggak paham. Pasti nanti dia juga punya tujuan baik sesuai apa yang dia dengarkan dari Pak Ustadz Wenda tadi. Akhirnya kurang. Ya kalau itu kita kan menyampaikan amanah obrolan itu yang dari orangnya 1 jengkal kita bisa 2 jengkal. Akhirnya kan begitu. Coba dalam hal yang ketidakbaikan bertambah pula akhirnya. Masa sih Pak Ustadz Wenda begitu? Padahal enggak seperti itu karena dia enggak dari awal, enggak ngerti. Terus ikut nimbrung nggak jelas. Nah, nanti apa yang keluar obrolan ke teman-teman yang lain? Oh, ternyata prosesnya begini. Padahal enggak. Karena enggak mengikuti dari awal. Maka kita mampu, ya orang yang bertakwa itu intinya, yang jangan merasalah, tanda-tanda orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, takwa kepada Rasul, takwa kepada hari kiamat, takwa itu ya, ada takwa itulah seperti itu. Nah, yang garis yang pertama ada 3 jawaban dari Sayyidina Utsman. Yang ketiganya adalah jangan sampai kita melebih-lebihi obrolan orang lain. Kita juga enggak mau malah. Kata Pak Ustadz begini kata. Padahal enggak. Ada yang begitu enggak nih? Ada enggak? Kalau enggak ada ya alhamdulillah. Tapi kalau masih ada, yuk kita sama-sama belajar supaya kita itu enggak berlebihan dalam ngobrol itu. Omongan, kalam kan. Kajian nahwu kita pernah belajar, mungkin ya ada yang pernah belajar syarat obrolan itu kan ada 4. Yang pertama ini
diambil dari sumber katanya ini, dari mana, supaya kita nanti menyusunnya baik, sebagai murokabnya itu, menyusunnya dengan baik, setelah susunan katanya itu baik, pelan, disusun rapi, kalau istilah orang Sunda mengentep sirehnya, ngentep sireh, malapah, gedang, terus, nah baru itu ada mufid enggak nih, bisa dipahami enggak nih, kalau belum bisa dipahami, ulangi lagi dari awal. Nah setelah itu baru yang terakhir ada wadho' namanya. Wad'u syai'in fi mahali, kata Nabi kan begitu. Wad'u itu sebenarnya begitu, majtama fi quyudul arba'ah kalau dalam kajian ilmu nahwu, ya. Harus ada 4 susunan tadi nih. Oh, ini ada nih bagiannya di lingkungan kita, ini 1A misalnya, ya, yang 1A nih. Ini enggak cukup sama A doang nih walaupun banyak temennya. Nah, terus ada lagi nih, bagaimana biar tersusun rapi? Kan ada yang namanya kalau di lingkungan nih, mohon maaf ya, kita nggak bicara soal pemerintahan, tapi ini contoh bahwa di Indonesia itu udah lengkap. Nggak mungkin langsung ke RW. Betul nggak? Di lingkungan yang pegang biasa RT dulu. Nah, yang satu ini udah ada nih. Nah, baru nyampe ke RW-nya. Biar menyampaikan ke atasnya itu enak, nggak usah sama RT-nya. Ya, sama RW-nya. Gimana nih? Nah ini sampai nih dari ditampung obrolan-obrolannya atau apapun itulah ya, pendapat dari tengah masyarakat. Ini gimana nih? Nah kita sampaikan langsung nanti. Itu belum nyampe ke pimpinan pusat, Pak. Nah itu yang dimasuk susunan. Kalau bisa dipahami keadaannya, keadaan di luar itu, keadaan yang lain, bisa menerimanya, baru di situ ada penempatan tertentu, bagian-bagiannya. Ini yang disebut namanya menjauhkan diri dari cara kita berbicara agar tidak berlebihan, melebihi kapasitas kita. Ya. Udahlah, pangkat TNI ya udah ini, jangan dulu ini, sehingga timbul masyarakat akhirnya kan menilai presiden, lu siapa? Ada nggak yang gitu? Karena kita masyarakat loh, biasa aja, RT juga enggak kita. Terus komentarin masalah-masalah yang dia nggak terjun dari awal di dalamnya, yang nggak nyambung, Pak. Sehingga ngobrolnya pun ngawur pasti. Paham kira-kira? Nah, kata Sayyidah Utsman, jangan seperti itu kalau bisa. Ini madarat buat dirimu nanti. Kamu menilai sesuatu yang kamu enggak tahu. Kalau benar itu jadi ghibah. Nah, kalau enggak benar itu jadi fitnah. Dosanya wah lumayan kan? Coba. Maka dari nomor 1 aja Sayyidina Utsman sudah memberikan satu buah garis lah intinya. Yang pertama supaya kita siapa nih lawan bicara kita agar ada manfaat. Kalau obrolnya tentang agama, imbangi dengan lawan bicara. Kalau obrolnya tentang kepemerintahan, juga kita harus bisa memahami karena kita bukan siapa-siapa di dalam pemerintahan itu sendiri. Paham ya? Terus tahan emosi, ambisi, dan semua hal-hal yang akan berakibat negatif ya terhadap diri kita dan yang lain. Yang terakhir berarti ya, jangan sampai berlebihan dalam apapun yang disampaikan. Nah, kalau saya berlebihan enggak kira-kira nih? Kalau sudah berlebihan ya udah berarti gitu. Kira-kira berlebihan enggak? Nah, cuma baca doang kan, saya kan baca doang nih. Sayyidina Utsman begini, dasarnya hadis yang tadi, biar kita maslahat semua, dalam kebaikan semua, nyaman, damai saja, gitu kan. Nah ada nomor 1, ada 3 poin, itu nomor 1 ada 3 poin. Yang pertama, apa? Cari teman yang satu frekuensi. 2, tahan emosi dulu, egoisnya. Nah itu dulu, jangan dikedepanin dulu ambisinya. Nyantai aja dulu kalau ngobrol. Jangan langsung main, wow blok, enggak usah. Yang ketiga, jangan berlebihan dalam obrolannya. Cukup poin ini. Nanti kan bertanya nih, siapa, kapan, gitu kan. Siapa orangnya, kapan waktunya, ayo. Kita bicara nantinya teknisnya seperti apa, ini seperti apa. Itu terus harus berjalan yang satu frekuensi ini. Insya Allah kondang jaya, maslahat semua gitu. Iya.
Maslahat, kenapa? Enggak melihat perbedaan, tapi ketika dalam pembicaraan obrolan, dia tahu dirinya siapa. Kira-kira akan terjadi demo enggak? Enggak mungkin. Enggak mungkin, Pak. Karena udah memahami semua. Yang menyampaikan, enggak usah presiden datang ke sini, kan begitu. Ada ininya nih, nanti tolong sampaikan nih, RW-nya. Enggak mungkin juga sendiri kan. Tolong sampaikan, teh. Gitu. Walaupun kondisi masyarakat berbeda, yang penting informasinya sama gitu. Paham ya? Nyaman nggak kira-kira? Oh benar ya, lingkungan kita memang ada selalu memberikan informasi-informasi yang baik. Ini yang disebut maslahat dalam beragama. Terus masyarakatnya juga bisa mampu menahan ambisi supaya ini lebih enggak dulu karena melihat kondisi masyarakat. Yang ketiga ya, enggak berlebihan. Sederhana tapi punya martabat. Nah ini kebaikan yang anggapnya disepelein biasanya begini. Nah, terus kata Nabi apa? Awas, jangan nyepelein kebaikan sekecil apapun kan gitu. Nah kadang kita di sini terjadi mental blocking akhirnya. Itu nomor 1 yang punya 3 poin dari Sayyidina Utsman. Yang nomor 2 sekarang. Nomor 2. Aduh. Bentar. Wasaniha lan utawi kaping pindhone hasakini ku khamsun iku idza asabahu syai'un azimun minad dunya yarahu wibalan. Yang nomor 2, ketika terjadi sesuatu musibah. Nah, ya saudara kita yang Cianjur nih ya, banyak bukan yang Cianjur sebetulnya Sulawesi banjir macam-macam sekarang nih. Enggak tahu di daerah wetan saya juga ada mungkin ya. Enggak tahu lah. Nah, yang kedua, ini akan dapat derajat ketakwaan dari Allah nih ya, dari Allah. Tadi udah kisi-kisinya dari Nabi sehingga diperjelas oleh Sayyidina Utsman. Nah ini masih makalah Sayyidina Utsman nih. Ya, ciri nomor 2 agar orang itu mendapatkan derajat ketakwaan di sisi Allah, ketika terjadi musibah yang sangat besar dari urusan dunia, yarahu wibalan. Dia memandangnya ini ujian. Nah, ketika dibahas tentang ujian, ya ujian atau cobaan atau ini peringatan atau ini ajab, nah ini jangan sampai salah juga. Kata Imam Ghazali, beda tipis nih antara ujian dengan peringatan, sangat sama-sama sakit tapi nilainya beda. Sama-sama sakit, diuji sakit, riweuh kan. Cuman nah ketika sudah beres yang tadi itu, yang dari awal, yang 3 tadi Pak, ya yang pertama dia memandang semua orang itu punya kebaikan, dipandang kebaikannya, nggak pernah melihat kejelekannya walaupun dia tahu, ya itu kan intinya begitu. Terus sehingga obrolannya itu sederhana, yuk kita tingkatkan keadaan lingkungan kita nih biar lebih rapih lagi, sehingga dipahami gampang. Nah yang kedua ini sambungan dari yang tadi, ya sambungannya nih. Kalau ada sesuatu yang belum dipahami kan biasanya walaupun programnya bagus, mungkin teknisnya agak yang kurang jalan dikit nih. Kalau prosesnya kan paham di perusahaan ya. Ada, nah ini maksudnya apa nih? Evaluasi. Maksudnya ke evaluasi apa yang sudah kita lakukan, baik atau tidaknya, itu nanti terakhir. Nilainya itu kan terakhir. Sekarang nih berbuat baik aja terus, pokoknya semangat. Gak usah kendor-kendor, terus berbuat baik. Nanti nilainya terakhir Pak. Nah di tengah jalan pasti dong ada pemikiran-pemikiran baru. Duh Pak Ustadz kalau bisa ini gak begini nih. Nah, terus nyampe. Nah itu namanya evaluasi. Sederhananya kalau kata Sayyidina Utsman, kalau terjadi sesuatu yang dianggap besar, urusan-urusan dunia, jangan langsung main cut aja, lu nggak beres lu kerja. Kan banyak gitu, akhirnya PHK. Dia mengorbankan bukan satu orang kan, anaknya, istrinya, terus mungkin saudara-saudaranya membutuhkan akhirnya. Nah ini ketika terjadi musibah, bahasanya musibah kan menakutkan. Maksudnya bukan musibah itu bukan.
Cara kita menyampaikan yang sudah diterima tadi, terus pelaksanaannya kan berjalan nih. Kalau ada kekurangan, yuk kita evaluasi bareng-bareng. Apa nih kekurangannya? Oh ini, oh, kita riung lagi. Selalu untuk perbaikan-perbaikan. Mengatasi musibah tadi supaya tidak terjadi. Misalnya sekarang musim hujan nih. Kalau di perumahan kan kalau ada drainasenya yang kecil-kecil, awas hati-hati jangan buang sampah sembarangan. Kan gitu, supaya air mengalir dengan sempurna, lancar, jangan sampai ada bendungan-bendungan yang tersendat dengan sampah-sampah gitu. Nah masih kalau begini presiden harus turun masalah got doang, ya enggak? Enggak usah, kita aja yang mikir, nah ajak bareng-bareng yuk. Nah di situ kan ada dulu namanya gotong royong, entah itu di programnya mingguan, hari libur kerja, atau piket segala macam, ronda. Nah itu pasti ada evaluasi nantinya. Nah ketika sesuatu yang belum dipahami, belum dikerjakan, ngeriung lagi. Terus membahas kebaikan-kebaikan, program-program lingkungan tadi. Paham ya? Berarti Nabi ngajarin sudah dari dulu nih Pak. Supaya masyarakatnya aman, adem, ayem, gemah, ripah, repeh, rapi, loh jinawi itu dari dulu. Ya, cuman kitanya nggak ngeh, kadang merasa kita itu paling apa ya? Saya kan di perusahaan manajer apa nggak masuk ya kayak Pak Ketum ini udah bos misalnya gitu. Ya di tengah masyarakatnya masih sama ya masyarakat gitu aja. Iya, sehingga diajak musyawarah aja nggak mau gitu. Padahal ini gotnya yang banyak sampah di depan rumahnya loh. Kan heran anehnya. Ya maaf Pak STY. Iya, padahal sederhana loh. Oh iya ini kerja sama yang baik. Itu mencegah namanya. Kalau ini kan bahasa santrinya idza asobahu syai'un azimun minad dunya yarahu wibalan. Kita mah secara pribadi iya di rumah, ya Allah ujian apa lagi ini. Tapi di lingkungan gak beres, berarti ini obrolan kemarin gak ada yang ketemu nih gitu akhirnya. Kan mudah ya kita menilai ya karena nonton. Kemarin ngomongnya apa sih? Itu biasa masalah drainase yang kadang itu persumbat banjir ke rumah. Ini didiemin terus. Kan salah ini. Ya walaupun saya nggak tahu kan pasti itu timbulnya kesalahan. Memandangnya kan ada tugasnya. Ya tugasnya kalau satu orang mengatasi drainase yang begitu panjang dan berkelok gimana? Kapan selesainya? Timbullah obrolan ajakan yang baik dengan kebersamaan. Ayo kita sama-sama nih bersihin got. Sekarang musim hujan hati-hati. Nah itu kan bagus ya. Tapi kalau nggak diterima akan terjadi musibah-musibah yang besar. Nah, secara pikrohnya, mindsetnya, kalau kata Sayyidina Utsman, ya rohu wibalan buat pribadinya, tapi buat umum ya terserah lu, nantinya begitu. Timbul lagi kerenggangan sosial. Paham ya? Nah terjadi di sini. Saya sibuk Pak, mohon maaf. Banyak alasannya, padahal dia, aduh enggak apa-apa dia. Nah ini terjadilah. Setelah terjadinya kerenggangan sosial, timbulnya kecemburuan. Ngapain ngajak lu lagi? Ngajak aja nggak pernah gabung itu. Setelah terjadi ya kerenggangan sosial tadi kan kecemburuan. Setelah ada kecemburuan itu kan jelek ya, cemburu yang nggak jelas pasti timbulnya suudzon. Pasti ini pasti ini. Maksud suudzon itu apa? Dia mikirnya yang enggak. Lah ngapain juga cuma urusan begitu. Sepele lagi soal kebaikan. Apa kata Nabi tadi? Jangan sepele tentang kebaikan sekecil apapun. Ya cuman kan ini repot. Coba nih kalau di Jepang Pak. Kan murid saya ada salah satu yang di Jepang ada ya alhamdulillah. Ketika pulang kemarin dia cuti 3 bulan ngobrol gimana bener enggak nih penerapan di sana. Sesuai Pak ternyata dengan syariahnya. Syariah kita sebetulnya itu. Walaupun agamanya beda kan. Tapi kita nggak melihat ke sana. Coba belajar di lingkungan sedikit. Pasti dah. Beres sih pasti. Cuman kan kita mah repot tadi itu ya bilangnya. Rapi katanya. Terus masalah sampah gimana Mad? Namanya Ahmad ya. Masalah sampah gimana? Kan di pemerintah juga kita udah nyediain tongnya begini.
Di sana mah jangankan buat itu, waktunya aja sampai diatur, Pak. Jam sekarang nih bikin buang sampah itu misalnya yang berplastik lah itu, ya, non organik misalnya, harus tepat. Kalau enggak ada sanksi. Akhirnya semuanya sama. Biar apa? Rapih nanti buangnya itu enak. Nggak usah ada tukang sampah yang macam-macam. Oh ini yang berplastik semua diolahnya gampang, ininya gampang. Nah kalau bisa kita begitu, kalau bisa mah. Cuman kan aja gimana ya. Bekas goreng bala-bala engkol gebruk. Gebruk. Ya bau ya tuh. Nyawayana ada salah sorangan. Terus ngabuangna di kawasan sembarangan, Pak. Nyalahkeun we Kak pemerintah. Loh salah siapa ini? Pemerintah mah geus mere jalan. Urangna teu ngalaksanakeun, kira-kira ketemu enggak nih frekuensinya nih? Enggak, yang repot ya Pak Ustadz Suhenda lagi. Pas banjir nyalahkeun padahal kitanya. Nah, makanya dari awal Pak Sayyidina Ali ini terus nyambung ke nomor 2 ya, idza asabahu syai'un azimun minad dunya yarahu wibalan. Tidak hanya melihat bahwa itu adalah ujian, tapi bentuknya evaluasi. Kembali kepada diri masing-masing. Oh, ternyata kita merkedeweng, cuma diajak beresin sampah di rumahnya masing-masing nggak mau. Nanti ada bank sampah, ini khusus ini khusus ini. Yang ngelola nanti ya warga kita. Itu bisa menghasil pundi-pundi asli. Mudah mengemasnya, terus bisa juga jadi pupuk organik, ada ahlinya di kita. Wah, kalau mau, tapi kalau enggak ya ya gini-gini aja enggak. Oh iya. Ya mudah-mudahan di kita mah ya enggak gitu-gitu amat lah ya, sederhana, tapi penting aman lingkungannya, kitanya juga sama yang lain juga bisa berbaur insyaallah. Insyaallah. Itu nomor 2 ya. Jangan melihat ujian musibah itu seperti yang di Cianjur saja, enggak Pak. Di lingkungan ada loh musibah besar, apa? Di lingkungan kita di rumah ada musibah besar, ada. Pasti ada. Nah, kadang ini jarang dievaluasi oleh kita sendiri. Sehingga bertambah. Yang penting kita mau udah tahu, udah saling memahami, ya. Maksud ada musibah di sini dari urusan-urusan dunia yang bisa memberikan manfaat terhadap lingkungan, manfaat terhadap keluarga dan yang lainnya. Insya Allah sampai ke akhirat. Nah ini kata Sayyidina Utsman, inilah orang-orang yang mendapatkan tanda ketakwaan tadi. Mampu menjaga lingkungan sendiri dari hal-hal yang mengundang musibah geraku teka harti ya. Paham kan? Menjaga lingkungan itu ternyata bukan hanya siskamling saja. Bukan, kebersihannya juga itu. Nah inilah orang-orang yang takwa itu maksudnya. Woro-woro enggak kita dalam ketakwaan seperti itu. Enggak kan, tapi siskamling jalan. Itu orang takwa itu. Oh, kebersihannya, oh mantap, takwa nih lingkungan nih orang-orangnya. Itu. Nah ketika ada hal-hal yang akan terjadi, karena apa? Dia meminimalisir musibah-musibah besar. Nah ketika terjadi langsung dievaluasi, terus belajar. Maka kalimatnya idza asabahu syai'un azimun minad dunya yarahu wibalan. Nah ujiannya di sini, evaluasinya ini yang kurang. Oh ternyata gotnya roboh temboknya kan. Nah nggak nyangka langsung sama tetangganya. Oh ternyata temboknya ada yang coplok, pantesan aja jadi terbendung. Itu. Ini mah perumpamaan saja. Terus ya. Jam berapa nih? Jam subuh. Aduh. Sudah dulu ya. Udah jam 5. Udah kerasa ini sampai subuh begini nih. Waduh. Udah sampai subuh Pak Lurah. Udah jam 5 nih. Enggak kedengaran kayak. Asli jam 5 nih, udah jam 5 lewat 5. Ya. Yang ketiga, maaf. Wasali suhalan utawi kaping telune hak sakiniku khamsun. Iku idza asabahu syai'un qalilun minaddin igtana madzalik. Nah, iku idza asaba dengan di tumeka ya.
humaring niku abdun utawi wong apa syai'un siji perkara kalun kang stetik minatin saking urusane agama igtanama ya igtanama zalik ai itakoda ya igtanama nekadake sapa abdun zalika mareng niku syai'un qalil ya ribahun azimun itu merasa beruntung. Nah, ketika di tengah-tengah kita itu ada pelajaran yang baik, walaupun yang didapat sedikit itu merasa beruntung sekali. Alhamdulillah ada yang ngingetin nih. Apalagi dalam urusan agama dapat ilmunya sedikit, alhamdulillah merasa bangga, wah ini keberuntungan yang sangat besar. Cuman kan kita pengennya yang aneh-aneh Pak Lurah. Ya yang mantap-mantap tuh kajiannya, yang undangannya mungkin satu kali undangan aja belasan juta. Padahal intinya sama, enggak ya begitu Pak Lurah. Ya biasa aja. Bisa jadi kita nih nanti undang Pak Lurah, ya biar ceramah misalnya, bukan ceramah sedikit aja. Anazopatu minal iman. Kalau udah ngerti semua, waduh kayaknya Pak Lurah menginstruksikan ke kita semua nih agar menjaga kebersihan. Kan enak sedikit tapi manfaat. Oh, ini pengennya yang berjubah, terus yang keren-keren, mahal bayarnya, dekat pun ya kita nggak bisa, pengennya begitu. Tapi orang yang punya keberuntungan dalam hal ketakwaannya itu adalah ketika ya dia mendapatkan sesuatu dari agama itu sedikit, tapi walaupun sedikit dia merasa beruntung. Igtanama dzalik ai taqada dzalika ribuhun azim. Dia punya perasaan alhamdulillah. Nah, ilmu ini belum saya dapat nih, alhamdulillah dapat lagi terus. Maka sedikit demi sedikit ayo kita samakan frekuensi, ya. Samakan frekuensi kita. Biar nanti ke depannya ini bukan hanya masalah oh ini perumahan, oh ini enggak, bukan begitu saya tujuan, enggak. Tapi semua kalangan-kalangan yang dikategorikan sebagai ustadz, kiai, itu mampu mempersatukan dari kebudayaan-kebudayaan lokal yang ada. Contohnya gotong royong, itu sedikit kan kajiannya, gak usah rame-rame. Ngobrolnya pun bisa 4 orang di ronda di tempat kos. Yuk kita bakti sosial misalnya nih. Dari kumpulan DKM di Kondang misalnya nih buat Cianjur. Kan sederhana ngobrolnya. Insya Allah. Karena dia sudah mendapatkan ilmu agamanya. Nah itu berarti ketika ada ajakan-ajakan walaupun sekecil apapun, manfaat buat agama, dirinya, lingkungannya, oh semuanya ini, itulah orang-orang yang bertakwa. Kata siapa nih? Kata Sayyidina Utsman. Itu sederhana ternyata. Satu kondang ngumpulin 1.000 rupiah. Coba. Alhamdulillah di GPP ada bank bank sampah berkah tuh, ya. Alhamdulillah barang-barang bekas kumpulin. Kalau yang udah rusak dibenerin, dijual, nanti hasilnya juga buat masyarakat yang membutuhkan. Misalnya anak yatim, doa apa? Duh, masya Allah, GPP mantep. Mantap. Oke Pak Ustadz, terima kasih. Ikutlah program-programnya, kan manfaat nggak? Kita punya baju bekas nih di rumah banyak di lemari, ngapain nih coba gitu? Cukup 3 aja lah kita mah yang agak bagus, gak sederhana. Ini namanya bank sampah berkah tuh ada tuh. Tanya Pak Ustadz Suenda, tempatnya ada di Pak Ustadz Suenda soalnya, ya. Itu dikelola terus, bukan hanya untuk pribadi itu ketika ada yang membutuhkan sumbangan-sumbangan itu di situ. Ya kemarin aja udah sampai berapa pick up tuh ya, pakaian bekas sebelum terjadi Cianjur malah. Nah, kita bagiin sama-sama tuh, kerjasama sama Kang Diden, ya, saya sama yayasan-yayasan yang lain, hanya dibagiin tuh, layak pakai semua. Kampung-kampung, berkah nggak? Cuman jarang yang mengetahui kan, apa memang kita nggak peduli gitu aja. Iya nggak usah woro-woro makanya, waduh di status saya nggak seperti itu enggak, biar aja lah. Pak Ustadz Suenda yang tahu soalnya ini mah. Nanti juga sampai ke yang lain, insya Allah
Maka sempat saya itu berpikir mau minta izin nanti ke Pak Lurah biar nanti nih di antara jamaah-jamaah kita ini eh, ada satu buah modal ngumpulin barang-barang bekas di perumahan. Nanti kalau ada yang usah kita reparasi dan kerjanya juga orang-orang perumahan juga atau orang-orang kampung yang memang butuh pekerjaan, hasilnya kita jual dan hasilnya juga kita kerjasamakan juga dengan yang lain supaya hasilnya juga enggak masuk sendiri ke sosial. Anda di Pak Ustadz Senda tenang. Ya, lanjutkan Pak Ustadz Senda ya. Nah, lanjutkan. Itu mudah sebetulnya. Mudah. Kita beli kalau barang bekas kita beli dengan harga yang wajar. Nah, kita manfaatkan anak-anak sekolah yang nganggur gitu tujuannya. Terus hasilnya jual. Entah itu di marketplace, gitu kan zamannya online ya sama ya. Bisa COD, nah segala macam sekarang. Nah ini kan maksudnya idza asabahu ya syai'un qalilun minaddin igtanama dzalik, nyambung kepada yang nomor 2 tadi. Ketika urusan-urusan yang berbau duniawi ya jangan dianggap besar, ini harus dievaluasi dulu. Tapi ketika mendapatkan sesuatu yang sedikit dari ilmu agama, dia merasa beruntung lalu diterapkan di lingkungan. Masa nggak baik? Tanya ke Pak Lurah kalau nggak baik. Masa sih hal begitu nggak baik? Ngumpulin barang bekas, terus diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Tanya aja Bapak Lurah, baik nggak kira-kira nih? Pasti. Nggak ada yang nggak baik makanya. Insya Allah. Tapi jangan memaksakan diri ya. Kalau memang belum siap, itu aja masalahnya. Nanti malah riweuh lagi, itu aja. Jangan maksain diri kalau belum siap. Mau apalagi sampai keliling-keliling, jangan dulu. Harus sesuai, makanya tadi itu harus sesuai. Ini kan sesuai firman Allah dalam surat Al-Fil kalau tidak salah nih, ya. Alladzi at'amahum min ju'i wa amanahum min khauf, itu kan bagian umaro ya. Nah, kalau alladzi ya'budun itu fal ya'budu rabb hadzal bait, itu bagian orang-orang yang ngerti tentang keagamaannya itu. Maka ketika sinkron dalam salah satu hadis Nabi Muhammad SAW, ini bisa tegak urusan-urusan seperti ini, bisa dalam keadaan damai semua, nyaman semua, ketika ulama dan umaronya satu frekuensi tujuannya, untuk kenyamanan semua. Insya Allah, jangan merasa, wow saya ini ulama, sama pemerintahan galak-galak, aduh, kacau, kacau. Warabiuha lan utawi kaping papate ha saking niku khamsah. Aduh, poeknya. Saking niku khamsah iku layam lau batnahu minal halal khaufan min ayu khalitahu la haramun, min ayu khalitahu haramun. Nomor 4 ini. Ini akan mendapatkan derajat ketakwaan, tandanya ada. Dia tidak mementingkan perutnya sendiri, walaupun itu halal hasilnya. Kenapa? Dia takut ada campuran-campuran yang lain. Nah makanya minimal kita ya, dari hasil kita sendiri yang halal itu ya berbagilah. Nah itu udah ada, berarti ya di Kondang kan cukup lumayan nih. Dari sini udunan ke masjid ini, ke masjid ini. Nah itu udah ketahuan, derajat ketakwaannya udah terlihat. Caranya ya seperti itu. Nah kalau bahasa Pak Ustadz Suhenda, Pak Ketum kamu gini, apa namanya, subsidi silang. Padahal di sini mah enggak. Bukan itu sebetulnya. Subsidi silang itu untuk mencapai derajat ketakwaan, saling berbagi namanya. Ya. Enggak mentingin urusannya sendiri, enggak. Apalagi buat perutnya sendiri, wah penting gua kenyang, gua menang, enggak. Tapi apa? Berbagi dan berbagi. Itu sudah masuk ke makom ketakwaan, derajatnya udah ada. Sedikit ini mah yang berpikir seperti ini sedikit. Diajak pun susah. Ya. Diajak pun susah. Susahnya apa? Tadi enggak satu frekuensi awalnya. Ternyata sudah dipahami bareng, ternyata enak juga ya. Bisa berbaur kemana-mana gitu. Satu perumahan yang berbeda tapi kok bisa ngahiji. Nah itu hebat.
Oh berarti ini memang kondang mah udah tempatnya orang-orang yang bertakwa berarti. Nah secara teori udah ketahuan Pak. Saya pribadi nggak berlebihan ya, enggak. Ketika ngobrol sama Kang Anam, sama Kang Ustadz Wenda, sama Pak Ketum, supaya ini bersatu gimana sih caranya? Oh sederhana ternyata. Mau, soalnya apa? Memandang kebaikannya itu sendiri. Tapi kalau nggak masuk, belum masuk, bahkan ada yang menolak, ya nggak bisa. Nggak bisa. Karena udah merasa dirinya terbaik. Akhirnya nggak nyambung-nyambung. Sehingga ketika ada hal-hal yang memang urgent dalam nanti mungkin ke depan, beberapa tahun atau 5 tahun, 10 tahun ke depan, ini akan terjadi nanti krisis-krisis ini. Nah kalau di kondang sudah siap dengan derajat ketakwaannya tadi, nggak usah banyak suara, cukup nanti paluranya. Ayo kita bergerak, udah paham. Itu. Nah maka Sayyidina Utsman ya sederhana penyampaiannya. Gak usah mementingkan diri sendiri. Kalau ada, yuk kita berbagi sekemampuan dalam hal berbagi. Kalau belum bisa secara materi, ya secara ide yang terbaik gimana nih caranya. Nah kalau sudah memberikan ide, harus dengan solusinya kan. Ya, maka jangan ngerepotin lagi nanti. Oh idenya begini, solusinya nggak ada, riuh lagi, Pak Ketuban. Nah, ternyata kita butuh temen gitu, nggak bisa sendiri, nggak bisa. Wa khomisuhalan utawi kaping 5 hak saking iku khomsun iku yaro ningal sapa wong ana samaring manungsa kulahum tegese sedayane nas iku qad najau nyatane pun selamat kabeh ayat tegese kholasu selamat kabeh minal hilaki saking kerusakan li husni muamalatihim krana becik muamalah atau amal-amale niku nas ma'allahi taala sartane Gusti Allah taala wa yarola ningal nik sapa man nafsu maring awake dhewe man iku qad halakat nyatane pun rusak niku nafsah ayat tegese bidzambi krana kesalahane lisui muamalati krana elek amale niku abdun ya mawahi taala sartane Gusti Allah taala. Yang terakhir ya tanda-tanda orang yang bertakwa itu adalah dia selalu memandang orang lain itu berbeda dengan dirinya dalam hal tingkatan ketakwaannya. Enak ya sampean gitu. Walaupun kelihatannya nganggur, nggak dibaca itunya. Pokoknya cara berpikirnya itu orang lain itu lebih dari dirinya aja dalam hal apapun. Enak ya, nyaman, damai, tenang. Nah terus memandang dirinya selalu dalam kekurangan karena merasa dirinya paling bersalah. Saya mah nggak gini ya Allah. Karena apa? Amalnya. Melihat amal banyak orang di jamaah itu semuanya baik semua. Walaupun kadang berbeda pemahamannya, baik pokoknya amalnya. Tapi untuk melihat diri sendiri, saya belum bisa seperti mereka. Nah, kalau udah beritikan seperti itu, berpikir seperti itu, berarti bukan berarti hanya mikir doang. Ada perubahan nantinya, meningkat pada perubahan seperti apa yang orang lain lakukan dalam hal kebaikan. Jadi pandangan ke orang lain baik, ke dalam dirinya sendiri, merasa ada kekurangan. Karena kesalahannya. Nah, akhirnya sebaliknya berarti cara menyampaikannya tidak pernah melihat orang lain itu banyak kesalahan sehingga dirinya merasa itu. Nah itu udah ada tanda-tanda ketakwaan. Insya Allah. Kita ulangi ya dari nomor 1, takutnya lupa nih udah. Masih jam 5. Masih jam 5 ya. Yang pertama kata Nabi itu kan mampulah intinya meninggalkan sesuatu yang bikin mudarat pribadi, keluarga dan lingkungan. Tipsnya dari Sayyidina Utsman. Jangan sampai kita dalam hal riungan tidak ada dampak kebaikan. Dalam meriung nih, Allah yujalisa man yasluhuddin ma'ah. Artinya apa? Cari teman yang mendorong kemaslahatan agama. Pertama, artinya ada agama-agamaan lah dikit ngobrol teh gitu.
Nah, tapi bukan hanya itu, wa yughallibal farja. Ya, kita mampu mengedepankan cara berpikir kita yang terbaik. Tidak mengedepankan emosi dan ambisi, enggak. Yang ketiga, masih garis nomor 1, jangan berlebihan untuk menyampaikan sesuatu kalau belum paham. Ngaco nanti. Ya, yang kedua, tips dari Sayyidina Utsman agar kita mendapat derajat kedakwaan itu adalah nomor 2 apa? Ketika terjadi musibah, maksudnya bukan musibah ini ya, ketika terjadi musibah yang sangat besar, kalau dicontohkan seperti Cianjur itu katanya besar ya, padahal itu enggak terlalu besar sebetulnya. Yang besar itu adalah ketika kita enggak mampu menjaga lingkungan sendiri dari hal-hal yang akan terjadi, yang berdampak negatif lah intinya. Itu musibah besar namanya. Nah berarti yuk kita jaga keluarga kita, lingkungan kita dari sesuatu yang akan terjadi. Ya. Mampu menjaga itu berarti sudah dapat derajat ketakwaan, tandanya sudah ada. Ketiga, ketika terjadi dalam hal masalah obrolan-obrolan keagamaan atau riungan pembahasan-pembahasan, semuanya tujuan kebaikan, ketika mendapatkan hal yang sedikit itu udah merasa bahagia, alhamdulillah. Nah, apa yang kita lakukan enggak menjadi tolak ukur untuk kesuksesan yang lain, enggak. Tapi yang penting kita punya rasa tanggung jawab untuk melakukan hal yang terbaik di lingkungan kita, sekecil apapun. Keempat, apa yang keempat? Yang keempat, tidak mementingkan kesenangan diri sendiri. Yang kelima, nah, memandang orang lain itu punya kelebihan, sehingga tidak melihat kesalahannya, bahkan memandang diri sendiri itu banyak kekurangan dan kesalahannya. Yang enggak seudon sama orang, intinya itu aja. Paham ya? Insya Allah kita mendapatkan derajat-derajat ketakwaan tadi, tanda-tanda tadi, yang mudah-mudahan juga bisa istiqomah dan ya. Yang penting di keluarga, di lingkungan, ketika ada hal-hal yang janggal dianggapnya seperti itulah, enggak sesuai budaya kita, minimal enggak ngomong dulu. Kita awas nih, beda. Nah, tapi rembuk dulu bagaimana penyelesaiannya dengan diskusi. Insya Allah beres. Insya Allah. Wallahu a'lam, semoga manfaat. Ya. Cukup di sini dulu. Ya, mudah-mudahan kalau ada yang bisa dipahami itu karena mungkin cara kita berpikir sudah dilakukan terlebih dulu dan menjadi hidayah, semoga istiqomah. Kalaupun ada yang belum bisa dipahami, itu jelas kekurangan saya sendiri dalam hal menyampaikannya. Kalaupun ada yang salah, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita semua. Amin. Hadanallahu wa yakum ajmain, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulim minal ahwa limuktahimin ya Rabb bibil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha wa si'al karami ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij alal muslimin. Alhamdulillah.